Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ATT? Mudah-mudahan ATT selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. ATT, walaupun ATT sekarang belajarnya di rumah saja, tapi mudah-mudahan ATT tetap semangat karena semangat itu menular ATT. Dalam kegiatan hal apapun ATT harus diawali dengan bismillah dan tentunya juga semangat karena bisa menular ke kegiatan berikutnya. Oh iya, sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Gina Herlina dan Teteh dapat memanggil ibu Gina. Nah, ATT akan belajar prakarya bersama ibu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis sumber daya alam memberikan peluang untuk kita olah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya bahwa dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita. Kita itu siapa? Untuk manusia, seperti halnya sungai, pohon, makhluk hidup lainnya, dan masih banyak lagi yang tak terhitung ya. Sementara kita sebagai manusia harus memanfaatkan bahan alam dengan menjadikannya produk kerajinan. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan serat alam. Ada jenis bahan kerajinan dari serat alam, ada kemasan produk kerajinan dari serat alam. Nah, coba A dan Teteh amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, apa yang bisa A Teteh lihat? Ya, dari gambar ini terlihat ada tas anyaman, ada atap jerami, dan juga ada sapu lidi. Nah, itu termasuk ke dalam bahan-bahan dari serat ya. Nah, tadi kita bahas mengenai kekayaan alam Indonesia ya. Bahwa kita tahu kekayaan alam Indonesia ini berupa hutan yang adanya kayu maupun non-kayu. Jadi menjadikan keuntungan bagi para pengrajin karena adanya atau melimpahnya kekayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, hutan kayu ini biasanya dimanfaatkan untuk para pengusaha mebel. Di sisi lain juga ada hutan non kayu nih yang biasa dimanfaatkan buah dan daunnya untuk berbagai keperluan. Misalnya keperluan pangan, keperluan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hutan non kayu juga terdiri dari tumbuhan yang diperbarui dengan mudah ya. Meskipun mudah diperbarui, tapi tanaman non kayu ini jarang dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan. Padahal, jika kita memproduksinya akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, selain itu juga ketika kita mengolah suatu tanaman non-kayu untuk dijadikan kerajinan, kita harus tahu bahwa bahan serat alam yang kita gunakan mempunyai kualitas yang baik. Seorang perajin juga harus memperhatikan kondisi tanaman dan bahan serat yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis produk kerajinan yang terbuat dari bahan serat alam yang banyak kita temui di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ini ada eceng gondok. Biasanya dapat dibuat dalam berbagai kerajinan tangan karena memang memiliki serat yang cukup kuat. Eceng gondok ini merupakan tanaman basah sehingga jika kita ingin mengolah eceng gondok ini kita harus mengeringkannya terlebih dahulu agar mudah dibentuk. Nah, kita juga harus memilih eceng gondok yang sudah tua. Ketika kita sudah memilihnya, kita harus menjemur kurang lebih 7 hari. Ditempatkan di tanah sehingga
eceng gondoknya itu memiliki hasil yang bersih, lentur, kering, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk karena tadi dijemur selama 7 hari. Kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi dan dibuat lembaran polos dan diolahlah menjadi bentuk anyaman. Selanjutnya ada kulit jagung, biasanya hanya dimanfaatkan bijinya saja kulit jagung ini, padahal kulitnya bisa kita gunakan sebagai produk kerajinan. Tapi sebelum kita memanfaatkannya, kita harus memilah dulu, lalu kita merebus, mewarnai, dan menyetrika kulit jagung tersebut. Dan pengolahan ini dapat kita lakukan secara manual maupun semi manual. Jika pengolahan manual ini, kulit jagung dilakukan dengan alat sederhana tanpa mesin. Kalau kita menggunakan pengolahan semi manual, maka mesin digunakan dalam pengolahan semi manual ini. Tapi hasilnya memang lebih bagus dengan pengolahan semi manual atau dengan mesin seperti itu. Nah, selanjutnya ada pelepah pisang. Pelepah pisang ini dimanfaatkan, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya, memang harus dibersihkan. Kemudian direndam di dalam kamper yang telah dicairkan dengan minyak tanah selama 1-3 jam. Nah, pelepah pisang ini akan digunakan sebagai bahan kerajinan yang harus dipilih yang sudah kering. Ini berbeda dengan eceng gondok. Kalau eceng gondok harus dikeringkan di bawah sinar matahari selama 7 hari. Kalau ini cukup diangin-anginkan saja si pelepah pisangnya. Nah, selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan sudah tidak asing lagi jika kita akan memasak. Namun, pandan juga dapat digunakan sebagai produk pengolahan kerajinan. Nah, selanjutnya adalah sabut kelapa. Teteh tahu sabut kelapa yang tentunya ada di kelapa ya. Nah, sabut kelapa ini jika sudah kering, warnanya kecoklatan, kita dapat memanfaatkan sabut kelapa untuk biasanya ibu pakai untuk mencuci piring atau membersihkan kerak ya. Yang selanjutnya ada tali agel. Nah, biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk kerajinan tangan. Nah, tali ini lilitannya terbuat dari daun sejenis palem bernama gebang. Nah, tali ini juga dapat kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara konvensional dan manual. Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga nih. Dan tempat pembuatan tali ini dapat diklasifikasikan berdasarkan hasilnya. Yang pertama ada tempat yang khusus mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dengan cara mengolah daun tersebut untuk dipelintir dengan paha kaki sebagai alasnya sehingga berwujud tali. Nah, sampai tahap ini tali tersebut hanya dipersiapkan menjadi bahan baku yang telah siap untuk diolah menjadi anyaman. Yang kedua yaitu tempat yang mengubah bahan baku tali tersebut menjadi barang jadi. Nah, tentunya ketika sebuah kerajinan sudah dibuat, perlu ditempatkan pada sebuah wadah. Wadah tersebut biasanya dinamakan kemasan agar siap dipasarkan atau diperjualbelikan atau didistribusikan. Nah, tujuan pengemasan biasanya agar menjaga barang-barang kerajinan tetap baik utuh ketika diperjualbelikan, ketika didistribusikan. Selain itu juga kemasan ini memberikan kesan tampilan yang sangat menarik. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bahan serat alam. Dari yang sudah tadi dijelaskan, terlihat ya bahwa semua kerajinan itu
terutama bahan serat alam. Jarang digunakan itu bahan serat alam tanaman. Padahal jika kita memproduk atau kita mengolahnya dengan menarik, maka bahan tersebut akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu pula, kita dapat membantu mengurangi sampah atau limbah yang biasa kita buang dengan cara mengolahnya tersebut. Terima kasih A dan Teteh. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Kita tutup video pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.